Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pantas depan guru. Kita bersalawat dulu ya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji, afataya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Sama-sama. Ya Rasulullah, lamang-lamain waktu. Ratal alamin, ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal karami. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asid, para ustaz, para hujjat, wabil khusus guru kita bersama, baru saja kita mendapatkan pelajaran ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Kiai Haji Abdul Somad Idris Abdul Somad MA selaku Kepala Wali Kota Depok. Benar ya? Bapak Wali Kota Depok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut ke provinsi. Ketua Jamiah Subuh Al-Mukarram Kiai Haji Insinyur Idris Asli, para kiai, ada Pak Kiai Jahrudin Yusuf, Bapak Kiai Haji Rafiuddin, Kiai Lukman Hakim, Kiai Idris Cibli, Ustaz Parkub yang lagi anggut-anggut baik, Ustaz Haji Hamzah, dan para kiai yang lainnya, para asatidz yang mohon maaf saya tidak dapat merangkai dan menyebutkan namanya satu persatu, tetap saya muliakan dan saya hormati. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kiai Lutfi ada di sebelah sana, mundur tadi depan, sekarang mundur dia. Istirahat. Serta para ketua-ketua DKM Jamiah Subuh Kota Depok, wabil khusus yaitu Ketua DKM beserta jajarannya Masjid Babul Jannah. Subhanallah, ini masjid bagus banget namanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di Masjid Babul Jannah ini dibuktikan oleh Allah nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena ada ibu-ibu di belakang, tanpa terasa kita sekarang beberapa pekan lagi ada di penghujung tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun ini segala amal ibadah kita diterima Allah SWT. Amin. Begitulah yang namanya waktu yang sangat amat relatif singkat. Kemarin kita baru 2021, sekarang 2022. Insya Allah 2-3 pekan lagi masuk kepada tahun 2023 Masehi. Manusia mengalami hidup ini tidak lain adalah 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Masa yang akan datang adalah impian, harapan, hayalan, bahkan cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa yang telah lalu untuk dijadikan sikap dan sekaligus menentukan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih baik lagi. Sebab orang yang tidak beruntung dan rugi kalau hari ini sama dengan kemarin, tahun ini sama dengan kemarin, artinya tidak ada peningkatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat saja dalam Al-Quran surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Ini ayat turun ketika orang-orang Arab saat itu sedang membicarakan tentang harta, sebentar lagi akan masuk waktu maghrib. Mengumpul, menumpuk, menghitung. Turun ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr. Demi masa, waktu yang sangat amat relatif singkat. Kita kemarin masih ingat ketika kita kanak-kanak, ketika kita remaja, masih terbayang di pelupuk mata kita. Ingat semuanya. Mungkin ada ingat mancing, ingat melayangan kali ya. Iya. Ingat tuh. Iya, main prosodan. Ya. Sekarang yang namanya umur tahu-tahu. Ya, tahu-tahu sekarang kita sudah 60. Tahu-tahu. Benar? Tahu-tahu udah punya anak, tahu-tahu udah punya cucu, tahu-tahu udah ubanan, tahu-tahu udah ompong, tahu-tahu kulit kita sudah kering. Tuh, relatif amat singkat. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya rugi kalau dia tidak memperhatikan sejarah hidupnya di masa hidupnya, kalau tidak berpacu. Seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita, niat jangan lupa, kasih nama jangan lupa. Itu semua akan menjadi potret kehidupan yang mengalir pahalanya apabila kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina amanu, kecuali beruntung dalam hidup ini amanu. Tidak lain adalah kita orang yang beriman. Wa amilus shalihat, yaitu berbuat baik. Setidaknya kalaupun belum kita laksanakan, seperti guru kita tadi mengatakan, innamal a'malu biddiyat. Niatin aja dulu. Nanti kalau udah niat, mudah-mudahan Allah kabulkan, akan menjadi proses, akan tetap mendapatkan pahala.
niat yang kenceng, niat ngaji, niat subuh. Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yardi. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah catat dia sebagai orang yang fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Niatin aja tuh. Apalagi setiap subuh kita infakkan harta kita, walaupun hanya seberapa atau sedikit, apalagi banyak. Man anfaqa dirhaman li talibil ilmi faqad anfaqa jabal min Uhud. Luar biasa. Siapa orang yang menginfakkan hartanya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan ganti, akan balas itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Luar biasa. Jadi kalau begitu mah yang namanya infak jangan pakai bosen-bosen, gedein baik. Gedein baik. Tuh. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati ya hak dan saling yang dengan kebenaran. Masya Allah, 3 poin di dalam surat Al-Asr ini mudah-mudahan dapat kita raih, saudara-saudara. Lalu terbayang kalau kita salat subuh di masjid ini, di masjid ini, di masjid ini. Saya teringat satu riwayat yang namanya Sya'ban di masa Rasulullah SAW. Ketika salat subuh berjamaah, itu Sya'ban ada di pojok. Selalu dia istiqomah. Kenapa? Dia nggak mau mengganggu orang lain. Selalu seperti itu. Ini yang namanya Sya'ban. Kemudian sudah waktu masuk, kalau kita kan masuk waktu ada yang pakai bedug, ada yang juga dengan pentongan. Kalau azan adalah panggilan untuk sholat. Waktu masuk adalah dengan bedug, itu karena kebiasaan kita. Nah, setelah dia sa'labah, kemudian diajankan, bukannya sa'labah, tukang ajan Nabi namanya Bilal bin Rabah. Udah ajan komat. Nah, suatu ketika ini yang namanya Sya'ban kok nggak ada. Aina Sya'ban? Mana? Aina Sya'ban? Mana Sya'ban? Nggak ada. Tunggu dulu, mungkin Sya'ban sedang berwudu. Tidak lama kemudian akhirnya diperintahkan untuk mengiqomah. Dan setelah iqomah lanjutkan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, wirid selesai, Nabi bertanya lagi, mana Sya'ban? Adakah yang tahu rumah Sya'ban? Salah seorang sahabat angkat tangan, saya tahu ya Rasul. Di manakah rumahnya? Rumahnya sangat jauh. Rasul sudah curiga, kemana nih Sya'ban? Akhirnya, mari jamaah kita ke rumah Sya'ban, kita silaturahim. Hendak kemana Sya'ban? Saudan. Maaf, afwan minkum. Kemudian sampai di perjalanan jauh sekali. Jauh sekali. Kalau dia berangkat terus, kira-kira sampai jam 9 dah. Dari tempat masjid ke rumahnya itu 3 jam. Masya Allah. Jauh. Dan di masa hidupnya, beliau ini karena jauhnya masjid, di masa hidupnya ketika keluar rumah, kemudian cuacanya sangat dingin, mencekam, dia pakai baju yang bagus, begitu dia buka pintu,
sangat mencekam, dingin, dia balik lagi, angin menghembus, dia pakai baju yang jelek, dia berjalan. Kemudian kebiasaannya ketika ia pagi-pagi susu dengan roti, kemudian ada salah seorang pengemis untuk minta makan karena beberapa hari belum makan. Nah, sampailah ceritanya paduka Rasulullah SAW bersama para sahabat di rumah tersebut, maka memberi salamlah. Assalamualaikum. Terdengar suara wanita dari dalam keluar. Waalaikumsalam. Ditanya, kemana sudah ini? Ternyata baru hanya beberapa saat beliau telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Inilah, mudah-mudahan kita tidak pernah melupakan salat subuh berjamaah, sehingga kita mencontohkan apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad beserta sahabatnya. Turun firman Allah. Nabi berfirman, Nabi mengucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasurka yauma hadid. Surat Qaf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Artinya apa? Ketika sakaratul maut terbayang kelihatan, wa antum khina idzin tanzurun. Yang lain nggak dapat melihat kecuali hanya dia yang melihat. Begitu indahnya surga, perjalanan setiap subuh jauh ke masjid. Menyesal dia, kenapa tidak lebih jauh lagi untuk menuju masjid salat subuh berjamaah. Menyesal dia, kenapa saya tidak kasih pakaian yang bagus, malah saya kasih pakaian yang jelek. Menyesal itu, kenapa saya tidak kasih roti semuanya, kecuali saya kasih sedikit. Jadi kalau begitu menjadi tanda bukti kalau kita sudah berbuat baik. Misalnya ada orang datang ke rumah kita, langsung kita kasih. Jangan pakai ragu-ragu. Kok pakaiannya bagus banget ya? Masa tukang minta-minta pakaiannya bagus banget? Udah kasih-kasih baik. Kasih-kasih aja. Sebab kalau kita tidak kasih, akhirnya kita mikir, dan begitu ada hidayah, coba ya gua kasih. Kita cariin itu orang, nggak bakal ketemu. Kalau udah niat kebaikan langsung, seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai, innamal a'malu bin niyyah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan hidayah Allah SWT, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, wa amilus sholihat, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun banyak kekurangannya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.